Hai, kali ini gue beli iPad 9 dari Tokopedia. Ini iPad 9 yang gue beli adalah iPad 9 cuma 64 GB, Wi-Fi only, X Inter, warna grey. Di sini bisa kelihatan di dusnya warnanya warna grey. Dan buat kelengkapan yang gue dapat adalah cuma iPad dan juga buku panduan aja. Gue nggak dapat charger dan kabel charger. Untuk harganya sendiri gue dapat di harga 3,5 juta. Kenapa gue beli iPad ini? Yang pertama memang karena kondisinya masih sangat bagus. Secara statistik ini baru 30x6 charge, artinya jarang banget dipakai. Dan baterai health-nya tentu masih 100%. Gua kasih lihat ini hasil True Tools-nya. Selain itu gue beli yang kapasitas 64 GB karena gue pengen coba dulu apakah iPad 9 ini bisa memenuhi kebutuhan gue untuk kayak ngedit foto, terus ngedit thumbnail, ngedit carousel, terus searching untuk reset data dan lain sebagainya, serta bikin script tipis-tipis juga ngegame apakah masih kuat atau enggak. Nanti kalau memang sekiranya cukup oke, gue coba untuk upgrade ke 256 GB. Atau misalkan ternyata nggak kuat untuk dipakai kebutuhan gue atau nggak bisa memenuhi kebutuhan gue, kemungkinan besar mungkin nanti akan upgrade ke yang punya chipset M1 atau M2 kayak gitu. So, seberapa menarik iPad 9 di tahun 2024 ini? Kita bahas. Let's go! Oke, ini dia iPad-nya, unitnya, warnanya warna grey seperti yang tadi udah gue bilang, 64 GB, Wi-Fi only, dan untuk unitnya ini adalah unit X Inter seperti yang tadi di awal gue bilang. Untuk unit X Inter karena tidak pakai jaringan seluler, jadi nggak perlu terdaftar di Bea Cukai. Kecuali kalau varian yang Wi-Fi dan seluler, walaupun X Inter, iPad ini wajib terdaftar di Bea Cukai. Tapi karena ini Wi-Fi only, jadi nggak perlu terdaftar di Bea Cukai. Yes, inilah dia bentuknya kurang lebih kayak gini. Desainnya masih desain old school, tapi gua cukup suka dengan desain-desain old school kayak gini. Untuk material bagian belakangnya ini masih aluminium. Kayak halnya di iPad-iPad yang lama, kayak iPad 8, iPad 7, iPad 6, masih kayak gini desainnya, desain yang cukup jadul. Di bagian tengahnya ini ada logo Apple yang bikin harganya mahal. Lalu di bagian bawah ini ada teks iPad. Lalu di bagian belakang di sini ada mikrofon cukup kecil dan di sini ada satu buah kamera 12 megapiksel. Udah di bagian belakang cuman itu doang. Untuk di bagian samping atau di bagian atas dulu kita cek. Di bagian atas di sini yang gua suka adalah masih ada jack 3,5 mm untuk portnya. Lalu di sini ada mikrofon lagi. Lalu di sini ada tombol on off atau tombol power dengan aksen warna yang sama juga, warna grey yang sangat clicky, masih sangat bagus banget. Berasa banget ini masih oke. Untuk di bagian samping kanan di sini ada dua tombol untuk volume up dan juga untuk volume down. Kondisinya ini masih sangat mulus banget, nggak ada lecet-lecet sedikit pun. Apalagi dent, nggak ada sama sekali, ini cukup bersih. Untuk di bagian kiri kita bisa cek juga. Tidak ada port apapun, cuman ada di sini pin magnetik untuk ke keyboard, untuk ke Magic Keyboardnya. Jadi bisa dikoneksikan lewat pin, bukan lewat Bluetooth. Dan untuk bagian bawahnya, di bagian bawah di sini ada dua buah grill speaker. Untuk speakernya ini cuman ada dari bawah doang, tapi untuk iPad Air dan iPad Pro itu ada yang speakernya itu quad speaker. Kalau ini cuman dual speaker doang. Dan di sini ada portnya masih Lightning, kayak handphone atau kayak iPhone yang lama. Kayak iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 sama portnya port Lightning kayak gini. Lalu beralih di bagian layar, di sini layarnya itu ukurannya kurang lebih ini 10,2 inch. Di bagian sini ada kamera, belum di bagian tengah, di bagian landscape sini masih konsep lama kayak di iPhone 8, iPhone 7 masih sama desainnya kayak gini dengan bezel yang memang masih agak tebal. Lalu di bagian bawah di sini masih ada Touch ID atau kita sebut biasanya fingerprint untuk security-nya. Kayak gitu. Buat desain dari bodinya ini punya ketebalan 7,5 mm. Kalau kita perhatiin bagian bodinya ini agak sedikit melengkung atau curve. Lebih berasa nyaman banget di tangan, lebih ngegrip gitu kalau kita pegang. Walaupun memang kalau secara look ini kelihatan kurang oke. Lebih bagus yang boxy atau mengotak kayak iPad terbaru, kayak iPad mini, iPad Air atau iPad Pro. Tapi secara handling ini enak banget, nyaman banget. Walaupun pada akhirnya kita nanti pakai case juga sih. Kita coba untuk hidupkan si iPad-nya sambil kita untuk ngecek-ngecek dalamannya kayak gimana. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja subscribe channel ini kalau memang suka dengan konten-konten sejenis kayak gini. Oke, ini dia iPad yang udah hidup dan udah gue coba setting dan install beberapa aplikasi yang memang dibutuhin. Kita akan coba untuk sensitivitas atau fungsi dari Touch ID-nya dulu atau dari fingerprint-nya dulu. Kita coba matiin atau kita coba lock dan kita coba unlock.
Oke, cukup cepat. Kita coba sekali lagi. Oke, responsif sebagaimana standarnya produk-produk Apple. Kita cek untuk iPadOS-nya, kita masuk menu setting, pilih general, dan klik about di sini. Bisa dilihat untuk iPad versionnya di sini ada 17.6. Cukup yang terbaru, iOS 17.6. Nanti kita coba cek software update-nya. Untuk storage-nya di sini 64 GB. Available-nya masih cukup lumayan, ada sekitar 40 GB-an. Model number-nya bisa teman-teman lihat, LLE artinya X Inter dari Amerika. Kita bisa cek juga untuk software update-nya di sini. Oke, ini udah muncul iPadOS 17.6.1 dan untuk iPadOS sendiri di iPad 9 ini bakal kebagian update minimal sampai tahun 2026 karena iPad 9 dirilis tahun 2021. Minimal akan dapat update 5 tahun sampai tahun 2026. Kalau Apple berbaik hati bisa sampai nambah setahun tahun 2027. Jadi usianya masih cukup lumayan panjang, nafasnya masih cukup lumayan oke. Kita coba untuk lihat hal-hal lain yang ada di iPad ini. Kita coba untuk ke bagian layar di sini. Untuk layarnya ini udah support dengan fitur True Tone. Kita bisa aktifkan atau nonaktifkan di settingan ini. Dan untuk maksimal brightness-nya ini ada di 500 nits doang. Memang kelihatannya cukup kecil, 500 nits doang, nggak nyampe 1000 nits. Tapi ini menurut gue udah cukup terang, apalagi di dalam ruangan udah cukup mumpuni banget. Di studio ini aja dengan cahaya lampu yang kenceng, cukup terang layarnya, cukup oke lah. Walaupun mungkin kalau di bawah sinar matahari langsung agak kurang ya. Tapi catatannya gue akan sangat jarang banget pakai iPad di luar ruangan dan bakal lebih intensif di dalam ruangan tentunya. Karena memang nggak ada kebutuhan kerjaan di outdoor. Lalu untuk refresh rate-nya ini masih menganut refresh rate old school 60Hz doang. Tapi ya lumayan lah, tetap berasa lumayan smooth kalau di iOS atau di iPadOS kayak gini. Jenis layarnya ini adalah layar IPS Retina dengan resolusi yang cukup tinggi 2160 dikali 1620 pixel atau lebih tepatnya untuk detailnya itu 265 ppi. Ini lumayan detail, lumayan tajam. Walaupun memang untuk layar iPad 9 ini warnanya itu agak kurang ngepop, nggak kayak di iPad Air atau iPad Pro yang warnanya itu vibrant dan lebih tajam. Tapi ini udah cukup bagus lah menurut gua dengan mata kita yang biasa pakai iPhone 11, iPhone XR, ini udah cukup banget. Layarnya juga ini belum laminated, artinya belum nempel antara touchscreen atau digitizer bagian luar dengan panelnya itu masih ada jarak space, sedikit jarak space, jadi nggak laminated kayak layar-layar iPad mini, iPad Air atau iPad Pro. Tapi menurut gua secara responsivitas ini nggak kalah oke dan nggak kalah baik. Standar Apple lah punya kualitas yang cukup tinggi dan cukup terjaga. Cuman kalah di bagian warna aja menurut gua. Kurang ngepop gitu, nggak sedetail, nggak sevibrant iPad Air, iPad mini atau iPad Pro. Oke, untuk urusan performa kita bisa cek hasilnya di Antutu. Udah gua coba tes, di sini ada Antutu benchmark. Untuk hasilnya lumayan cukup tinggi. Kalau untuk ukuran smartphone ini adalah menengah atas. Di angka 895.470. Angka yang cukup oke lah untuk kebutuhan gua, harusnya di atas kertas ini udah bisa memenuhi kebutuhan gua kayak mulai dari riset konten, buka-buka artikel, baca-baca naskah, terus juga ngedit skrip, ngedit foto, ngedit video, bikin carousel. Harusnya ini udah bisa memenuhi kebutuhan gua, plus mungkin nanti akan dipakai main game tipis-tipis kayak Mobile Legends atau mungkin nanti Genshin Impact pengen gua coba-coba juga. Mudah-mudahan bisa nyaman dipakai untuk kebutuhan gua, tapi kemungkinan besar ini akan dipakai lebih banyak untuk kegiatan produktivitas. Mengingat storage-nya juga yang gua pilih ini cukup kecil, jadi harus pinter-pinter memanfaatin storage yang ada. Jangan sampai kebanyakan game di dalamnya kayak gitu. Untuk device-nya sendiri, speknya di atas kertas ini pakai chipset A13 Bionic kayak halnya di kayak halnya di iPhone 11 masih pakai Apple A13 Bionic dengan di sini RAM-nya adalah 3 GB doang. RAM-nya cukup kecil, tapi kita coba abaikan RAM untuk produk-produk Apple saat ini karena memang ada optimasi dari softwarenya jadi lebih sat-sat walaupun RAM-nya kecil. Untuk storage-nya, speed-nya bisa udah gua cek juga di sini. Kita cek. Hasilnya itu 25.144, hasil yang cukup baik di tahun 2024 ini dan masih sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Lanjut, kita akan coba masuk ke bagian kamera dulu. Oke, kameranya itu setupnya cuma single cam aja. Kamera belakang juga single cam, untuk kamera depan juga single cam. Untuk kamera belakang seperti yang tadi udah gue singgung, punya resolusi 12 megapiksel, perekamannya itu maksimal.
cuma di 1080p 30 fps doang. Sementara untuk kamera depannya ini justru lebih baik, walaupun resolusinya cuma 8 megapiksel tapi support sampai 1080p 60 fps. Jadi untuk kebutuhan kita video conference di Zoom, di Zoom Meet dan lain sebagainya, harusnya udah cukup banget. Dan untuk kameranya ini, waktu kita melakukan video conference ada fitur yang namanya center stage. Jadi bisa nge-tracking objek biar selalu di tengah-tengah frame. Jadi kalau kita sebagai objeknya itu gerak kanan kiri, maka seolah-olah kameranya itu ngikutin supaya kita tetap di tengah-tengah frame, kayak gitu. Oke, lanjut di fitur berikutnya atau bahasan berikutnya, kita masuk ke menu setting, lalu pilih baterai. Untuk iPad ini mungkin banyak yang belum tahu juga, nggak ada keterangan baterai health di iPad-nya. Jadi untuk ngecek baterai health harus pakai software lain, harus dicolokin ke komputer. Kalau kita pakai Windows, kita bisa pakai bantuan aplikasi yang namanya Trio Tools. Tapi kalau misalkan kalian pakai macOS, bisa juga pakai aplikasi yang namanya Coconut Battery untuk ngecek baterai health yang ada di iPad-nya berapa persen lagi. Kayak gitu. Lalu untuk ukuran baterainya sendiri, di iPad ini punya kapasitas yang cukup jumbo, 8857 mAh. Harusnya dengan chipset A13 Bionic dan layar IPS yang belum terlalu tinggi-tinggi amat untuk resolusinya, ini harusnya sih udah bisa bikin irit banget dan bisa awet. Mungkin untuk ukuran gue bisa 2-3 hari ya harusnya. Atau mungkin 1-2 hari lah. Harusnya awet ini karena ukurannya gede banget. Plus penggunaan jaringan juga hanya pakai WiFi doang. Lanjut, berikutnya adalah untuk urusan speaker. Kita coba untuk play music dari Music NCS aja. Biar no copyright dan aman. Dan nanti kalian bisa dengerin sendiri kualitas dari speakernya ini. Menurut gua untuk kualitas audionya ini udah sangat cukup banget untuk kebutuhan gua pribadi. Bassnya lumayan dapet walaupun nggak terlalu tebel. Untuk high-nya juga menurut gua udah pas. Racikannya menurut gua masih nyaman banget. Tapi memang karena speakernya ini cuma ada di satu sisi doang, agak kurang balance kalau kita dengerin suara atau dengerin audio dalam posisi landscape. Kayak gitu. Tentu akan lebih nyaman kalau quad speaker atau speakernya ada di dua sisi, itu bakal lebih nyaman lagi. Tapi ya namanya juga iPad 9, iPad yang sangat basic, sangat bisa dimaklumi banget. Untuk kualitas audio sebetulnya ini menurut gue udah cukup oke. Nah, lalu karena memang iPad ini akan gue pakai untuk produktivitas, gue juga ini beli softcase atau beli keyboard case-nya. Kurang lebih desainnya kayak gini. Jadi menurut gue ini cukup bakal berguna buat gue pribadi. Karena ini bisa dilepas kayak gitu, pakai magnet. Jadi ada dua sisi. Yang pertama ini adalah keyboardnya. Keyboardnya sendiri nanti dikoneksikan lewat Bluetooth. Untuk materialnya kayak gini, soft touch, lembut. Dan gue suka material kayak gini, nggak gampang kotor. Sementara untuk bagian case-nya ini, ada untuk tempat pensil. Jadi kalau teman-teman nanti beli Apple Pencil atau beli pensil dari third party kayak Gojodoc, Mills dan lain sebagainya, bisa ditaruh di sini. Ini cukup lentur, cukup elastis. Materialnya kayak gini. Dan belakangnya juga materialnya soft gini. Kayak kulit, tapi memang bukan kulit karena ini harganya cukup murah. Cuman sekitar 290 ribuan doang gue dapat di Shopee. Lalu untuk mereknya gue nggak tahu ini merek apa, nggak ada mereknya. Tapi untuk linknya nanti akan gue sertakan juga di deskripsi, siapa tahu kalian ada yang pengen beli juga. Dan kalau misalkan minat, nanti akan gue coba bikin untuk full reviewnya si keyboard case ini. Oke, itu aja yang bisa gue share di video kali ini. Nanti setelah pemakaian gue beberapa minggu akan gue share kembali bagaimana impresi gue, pengalaman gue pakai iPad 9 untuk kebutuhan daily driver gue. So, buat kalian yang suka dengan konten-konten sejenis ini, langsung aja subscribe, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update terkini, informasi terbaru lainnya. Thank you for watching, mudah-mudahan bermanfaat. See you next video, bye-bye.